Waalaikumsalam. Oh iya, Kak, Puput, pulang. Pulang. Ya, Pak Cuci sendiri. Enggak, dia juga boleh. Kuncinya Pak. Oh, alah pulang tenan tak kira ya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, waktu menunjukkan pukul 17 lebih 1 menit untuk waktu Indonesia Barat. Mari kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan, melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang istilah-istilah penting yang ada di dalam hukum Islam, ada syariah, ada fikih, ada hukum Islam, kemudian ada hukum perdata Islam, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan perkuliahan sore hari ini, kita akan berbicara tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini merupakan salah satu hukum material yang sangat penting, yang menjadi bahan utama di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dia menjadi pegangan, ya, dia menjadi pegangan bagi para hakim pengadilan agama ketika mendapati kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama. Dan dengan adanya kompilasi hukum Islam ini, maka hukum material yang digunakan di dalam pengadilan agama itu menjadi seragam. Semuanya sama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu penting ya kita mempelajari apa itu kompilasi hukum Islam yang disingkat dengan KHI. Kita mulai dari latar belakang. Ya, sebentar.
Nih, ini lagi. Wajib. Nanya ke papa. Sorry panggil Atun. Ya, baik. Kita mulai dari latar belakang penyusunan dan perumusan kompilasi hukum Islam. Dengan adanya peradilan agama di Indonesia, maka peradilan agama itu memerlukan hukum material, bahan-bahan atau materi-materi yang akan digunakan sebagai rujukan yang bersifat unifikasi, artinya bersifat seragam, dimanapun semuanya sama, dan juga terkodifikasi. Terkodifikasi itu artinya terhimpun di dalam suatu buku tertentu atau kitab tertentu. Nah, hukum material yang berlaku di lingkungan pengadilan atau peradilan agama itu meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Jadi, kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama itu adalah mengadili perkara-perkara atau kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ya, sebentar saya Jadi hukum material yang berada atau yang berlaku di lingkungan pengadilan agama itu meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan perwakafan. Nah, semua hukum-hukum tersebut, hukum material tentang perkawinan, tentang kewarisan, dan tentang perwakafan, semuanya itu belum merupakan hukum tertulis dan masih mengacu pada kitab-kitab fikih berbagai madhab. Jadi tidak ada keseragaman yang digunakan oleh pengadilan-pengadilan agama, hakim-hakimnya, di dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan perwakafan. Mereka menggunakan kitab-kitab fikih dari berbagai madhab sehingga antara yang satu dengan yang lain itu bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Maka terjadilah ketidakpastian hukum. Kemudian muncullah surat edaran Biro Peradilan Agama, Departemen Agama tanggal 18 Februari tahun 1958 yang berusaha menyeragamkan acuan bagi para hakim agama yang mengadili perkara-perkara di lingkungan pengadilan agama. Mereka dianjurkan untuk berpedoman pada 13 kitab fikih madhab Syafi'i, ada Al-Bajuri, ya, Bughyatul Mustarsyidin, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ya, Al-Fiqh alal Madhahibil Arba'ah, Mughnil Muhtaj, dan lain sebagainya. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa meskipun sudah muncul surat edaran yang berusaha menyeragamkan, akan tetapi belum terjadi atau belum tercapai keseragaman di dalam penerapan hukum material di pengadilan agama.
Walaupun kemudian muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, itu masih tetap belum memiliki hukum material yang bersifat unifikasi, seragam, dan terkodifikasi, terhimpun dalam sebuah buku atau kitab. Karena apa? Karena substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu hanya memuat tentang kedudukan peradilan agama, kewenangan dan hukum formil yang ada di peradilan agama. Belum secara spesifik berbicara tentang hukum material. Sehingga masih terjadi perbedaan di dalam penerapan hukum antara satu hakim dengan hakim yang lain, antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama yang lain, bahkan mungkin antara satu hakim dengan hakim yang lain di pengadilan agama yang sama. Ada perbedaan dalam penerapan hukum. Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan, orang-orang yang mengajukan gugatan, ya, orang-orang yang disidang di situ tidak menemukan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan hukum material yang dihimpun dalam buku kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi semua hakim di lingkungan peradilan agama. Jadi dirasakan sangat mendesak sekali untuk adanya hukum material yang menjadi pedoman bagi semua hakim di lingkungan peradilan agama, sehingga tercapai adanya kepastian hukum. Nah, kemudian proses perumusannya adalah bahwa memang kebutuhan hukum material tertulis itu menjadi sangat mendesak, sangat urgen sekali. Adalah Profesor Dr. Haji Bustanul Arifin SH. Itu yang mengajukan gagasan tentang penyusunan kompilasi hukum Islam. Beliau ini, Profesor Dr. Haji Bustanul Arifin SH, itu adalah pakar hukum Islam. Beliau juga hakim, ya, dulu pernah menduduki Hakim Agung, dan juga cendekiawan Indonesia, yang kemudian dijuluki sebagai arsitek KHI, perancang KHI. Nah, dari gagasan yang muncul dari Prof. Bustanul Arifin ini, kemudian dibentuklah tim pelaksana proyek pembangunan hukum Islam, yang merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia. Dulu pengadilan agama itu masih di bawah Departemen Agama. Kalau sekarang, ya karena semuanya itu adalah lembaga yudikatif, maka berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Departemen Kehakiman. Jadi dibentuk tim pelaksana proyek pembangunan hukum Islam yang merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama. Itu terjadi pada tanggal 21 Maret tahun 1985. Nah, tugas utama dari tim itu adalah merumuskan, ya, membuat rumusan rancangan kompilasi hukum Islam. Jadi yang pertama adalah pembuatan rancangan kompilasi hukum Islam. Nah, tim yang dibentuk itu terdiri dari 4 bagian. Ada yang pertama adalah tim pengkajian kitab-kitab fikih. Yang kedua adalah tim yang melakukan wawancara dengan para ulama. Dan yang ketiga, tim yang bertugas menghimpun jurisprudensi, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan peradilan agama.
Kemudian yang keempat, tim yang melakukan studi banding ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana hukum material yang ada di suatu negara tertentu, Pakistan, Maroko, ya, kemudian Mesir, yang diterapkan di negara-negara tersebut. Tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian kitab itu difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sodakoh, dan perwakafan. Jadi mereka menelaah kitab-kitab fikih dari berbagai macam mazhab, terutama pada masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sodakoh, dan perwakafan. Mereka mengkaji 38 kitab fikih dari berbagai madhab. Bukan hanya madhab Syafi'i, tetapi juga madhab-madhab yang lain. Kemudian tim wawancara itu melakukan wawancara dengan para ulama, baik ulama dari organisasi massa Islam maupun non-ormas yang berpengaruh di 10 lokasi. Nah, 10 lokasi ini adalah kota-kota di mana di situ ada pengadilan agamanya, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Mereka melakukan interview wawancara dengan para ulama ya berkaitan dengan hukum material yang digunakan oleh pengadilan agama. Kemudian tim penghimpun jurisprudensi itu bertugas mengumpulkan putusan yang dilakukan oleh PA, Pengadilan Agama maupun PTA, Pengadilan Tinggi Agama, jurisprudensi PA, ya, jurisprudensi PA, law report, laporan hukum, dan juga himpunan fatwa-fatwa yang terkait dengan kasus-kasus yang ada di pengadilan agama. Kemudian tim studi banding, ya, tim studi banding itu melakukan studi komparasi, ya, studi banding ke luar negeri yang dilakukan di Pakistan, Maroko, dan Mesir, yang bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukum Islam, khususnya masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang menjadi objek penelitian dari tim tersebut. Nah, jadi semua tim bekerja, ya, baik tim yang menelaah buku-buku, kemudian tim yang melakukan wawancara, tim penghimpun jurisprudensi, dan tim yang melakukan studi banding di luar negeri. Kemudian hasilnya dikumpulkan dan dirumuskan oleh tim perumus. Ada 3 komisi dalam hal ini, yakni Komisi Perkawinan, Komisi Kewarisan, dan Komisi Perwakafan. Terjadi perumusan. Nah, tim perumus itu kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan rancangan KHI. Di mana rancangan KHI ini meliputi 3 buku. Yang pertama adalah buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Lalu hasil rumusan itu diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk dipelajari dan untuk dicermati. Mungkin ada koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Agama sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab dari proyek tersebut. Kemudian dilakukan lokakarya.
pada tanggal 2 sampai 5 Februari tahun 1988. Jadi perumusan itu memakan waktu sekitar 3 tahun, dari tahun 85 sampai tahun 88, dilokakaryakan yang dihadiri oleh sejumlah pakar hukum Islam. Banyak pakar hukum Islam yang diundang di dalam lokakarya tersebut. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama, ya, Pengadilan Tinggi Agama dan praktisi hukum. Mereka melokakaryakan rancangan kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian hasil lokakarya itu diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada waktu itu adalah Pak Harto. Kemudian penetapan KHI. Pemikiran yang berkembang bahwa hukum material positif yang bersifat unifikatif, yang seragam, itu seharusnya ditetapkan melalui jalur undang-undang. Dan ini yang resmi memang seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana rancangan yang sudah dibuat tadi, ya, kemudian diproses untuk bisa menjadi undang-undang. Nah, itu pemikiran yang berkembang berkaitan dengan rancangan kompilasi hukum Islam tersebut. Bahwa memang biasanya hukum material yang berlaku di Indonesia yang bersifat seragam itu dibuat melalui atau dengan proses undang-undang. Tapi proses melalui jalur undang-undang ini akan rumit, ya. Akan rumit dan perlu tahapan yang panjang. Pembahasannya itu akan panjang sekali. Nanti diajukan oleh pemerintah, ya, digodok menjadi undang-undang atau peraturan yang menjadi prioritas untuk dibahas di Dewan, DPR. Nah, itu akan memakan waktu yang lama sekali. Sementara kebutuhan akan hukum material yang seragam itu sangat mendesak sekali. Maka akhirnya diambil jalan bahwa kompilasi hukum Islam itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Nah, untuk kebutuhan hukum material positif unifikatif, ya, yang berlaku dan bersifat seragam yang mendesak, kemudian ditempuh jalur terobosan, yaitu berupa kompilasi. Jadi kompilasi hukum Islam, ya, yang berisi tentang perkawinan itu bukan hukum perkawinan di Indonesia, tapi hanya merupakan kompilasi hukum Islam. Nah, bagaimana ini dikukuhkan? Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tahun 89 muncul, ya, Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Kemudian disusul Inpres, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tertanggal 10 Juni 1991, yang isinya adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku. Buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakapan. Jadi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 itu, Presiden memberikan perintah kepada Menteri Agama, di mana pada waktu itu Pengadilan Agama masih berada di bawah Kementerian Agama atau Departemen Agama. Nah,
ada perintah untuk menyebarluaskan KHI, untuk mensosialisasikan KHI yang terkait dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Selanjutnya, Menteri Agama mengeluarkan keputusan Menteri Kepmen tanggal 22 Juli 1991. Jadi segera ditindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. 1 bulan kemudian muncullah keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Inpres tersebut. Nah, pengukuhan formil, pengukuhan secara resmi KHI itu dilakukan melalui Inpres. Instruksi Presiden itu tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Jadi kedudukannya sama dengan undang-undang. Maka pemberlakuan KHI itu juga tidak berada di bawah undang-undang, sama dengan undang-undang. Nah, saudara-saudara sekalian, kompilasi hukum Islam ini bisa disebut sebagai puncak pemikiran fikih Indonesia. Dikatakan inilah puncak pemikiran fikih Indonesia yang belum ada sebelumnya dan dinilai sebagai ijma ulama Indonesia. Nah, sebetulnya ini menyalahi hukum menyalahi pengertian ijma secara umum di dalam usul fikih. Kalau ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama tidak terbatas pada negara tertentu, daerah tertentu, ya. Tapi ini bisa dikatakan ijma dalam tanda petik para ulama Indonesia. Tapi KHI ini masih merupakan langkah awal karena belum final dan sempurna. Nanti ada tambahan-tambahan, ada perbaikan. Dan menjadi usaha penertiban kekacauan dan ketidakpastian hukum karena adanya ikhtilaf, perbedaan yang berkepanjangan di dalam menangani kasus-kasus yang diajukan di pengadilan agama. Jadi sebetulnya KHI ini dibentuk untuk menyelesaikan kekacauan ya dan ketidakpastian hukum. Karena adanya perbedaan-perbedaan berkaitan dengan hukum material yang digunakan oleh hakim-hakim agama di pengadilan agama. Maka muncullah KHI ini. Nah, tujuan KHI. Tujuan KHI ini yang pertama adalah melengkapi pilar peradilan agama, yang kedua menyamakan persepsi penerapan hukum, yang ketiga menghilangkan perbedaan pendapat, khilafiyah, berkaitan dengan acuan yang digunakan di dalam mengadili kasus-kasus yang didaftarkan di pengadilan agama. Kemudian yang keempat, menyingkirkan paham bahwa perkawinan itu adalah private affair, ya, adalah peristiwa individual, peristiwa yang bersifat privat. Yang pertama adalah melengkapi pilar peradilan agama. Ada 3 pilar kekuasaan kehakiman di dalam melaksanakan fungsi peradilan. Yang pertama adalah adanya badan peradilan yang terorganisir. Nah, berdasarkan kekuatan undang-undang, pengadilan agama, ya, pengadilan agama itu merupakan badan peradilan yang legal. Jadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan militer, ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ada juga pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu merupakan badan peradilan yang legal, ya, yang didasarkan pada hukum, yang kedudukan dan kewenangan serta organisasinya itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Jadi mempunyai kekuatan legalitas yang kuat.
Kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu adalah adanya organ pelaksana. Dan kalau kita lihat secara faktual, pengadilan agama itu sudah sejak lama memiliki organ atau pejabat pelaksananya. Di situ ada ketua PA, ada panitera, ada hakim, ya, ada petugas-petugas administrasi yang lain. Jadi organ pelaksana itu sudah ada. Yang ketiga adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan. Nah, di sini pengadilan agama sudah mempunyai hukum formil, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1989, dan dengan adanya KHI, maka pilar ini menjadi semakin kuat. Karena ada rujukan ya bagi hakim untuk membuat putusan di dalam sebuah pengadilan. Kemudian yang kedua adalah menyamakan persepsi penerapan hukum. Kompilasi hukum Islam yang muncul itu membuat hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan maupun perwakapan itu menjadi jelas, tegas dan pasti. Jelas pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, kemudian materinya, ya itu bisa dipahami secara jelas, secara mudah. Nah, ini kemudian melahirkan persepsi yang sama bagi semua pihak. Melahirkan persepsi yang sama bagi semua pihak. Misalnya bagi hakim, ya, bagi hakim menimbulkan persepsi yang sama, artinya mereka menegakkan hukum secara pasti dan seragam didasarkan pada kompilasi hukum Islam itu. Tidak ada lagi hukum yang tidak pasti, ya. Jadi sudah ada kepastian hukum berkaitan dengan adanya hukum material KHI tersebut. Itu bagi hakim. Jadi hakim semakin mudah ya di dalam membuat putusan karena ada rujukan yang seragam yang digunakan oleh semua hakim pengadilan agama. Kemudian bagi masyarakat pencari keadilan, ya, mereka melakukan pembelaan hak dalam proses peradilan yang pasti. Jadi adanya kepastian di dalam hukum, prosesnya pasti, ya. Kemudian juga hukum material yang dijadikan rujukan oleh hakim itu juga pasti. Jadi masyarakat tidak perlu kemudian was-was, ya nanti ternyata putusan yang diberikan oleh pengadilan agama itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya karena ya rujukan yang digunakan itu ternyata berbeda. Kemudian juga bagi penasihat hukum, ya para penasihat hukum dulu memang penasihat hukum itu tidak begitu banyak di pengadilan agama. Tetapi sekarang di pengadilan agama pun penasihat hukum ya sudah banyak melakukan aktivitasnya. Nah, bagi penasihat hukum yang melakukan ya pembelaan terhadap klien-klien mereka, mereka tidak boleh menafsirkan hukum yang tidak sesuai dengan rumusan KHI. Jadi KHI ini menjadi pegangan bagi semua orang, bagi hakim, ya, bagi masyarakat, dan juga bagi penasihat hukum. Sehingga kemudian prosesnya itu menjadi terpadu, ya, menjadi pasti, demikian juga rujukan yang digunakan pasti, sehingga putusan itu juga menjadi pasti. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses pendekatan pemahaman. Sejak dulu memang sering terjadi khilafiyah di kalangan para ulama yang ada di Indonesia. Ya, dulu khilafiyah itu membuat
semacam konfrontasi yang cukup tajam di antara masyarakat. Nah, dengan adanya KHI, ya, kompilasi hukum Islam, itu memperkecil pertentangan dan perdebatan khilafiyah, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku-buku fikih, ya, yang membicarakan tentang perkawinan, pendapat-pendapat ulama mujtahid yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Itu kemudian kesenjangannya diperkecil dengan adanya kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi ulama-ulama, kemudian masyarakat yang memiliki persepsi berbeda tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Itu menjadi satu, ya. Persepsinya menjadi satu, khilafiyah. Itu diperkecil. Nah, ini adanya KHI bisa mempercepat proses pendekatan pemahaman dari khilafiyah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian menyingkirkan paham private affair. Ya. Jadi KHI itu menghilangkan paham yang mengatakan bahwa urusan perkawinan, urusan kewarisan, dan perwakafan itu adalah urusan pribadi. Ya, urusan pribadi. Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga yudikatif, itu tidak boleh ikut campur. Nah, dulu kan begitu. Dalam fikih-fikih pun juga begitu. Ya, ketika seorang suami mengatakan tolak tuki misalnya, aku talak kamu, jatuh tolak. Tidak perlu dibawa ke pengadilan. Ketika seorang istri ya mau menggugat cerai suaminya, itu harus dibawa ke pengadilan. Jadi perkawinan itu bukan urusan pribadi. Perkawinan itu harus dicatatkan misalnya. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan umur misalnya. Kemudian juga persyaratan proses yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan poligami. Nah, jadi urusan perkawinan itu bukan lagi merupakan urusan pribadi, tapi merupakan urusan yang diurus oleh pengadilan juga. Atau dalam hal ini juga kantor urusan agama. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini yang terakhir berkaitan dengan materi kompilasi hukum Islam. Apa saja materi yang ada di dalam kompilasi hukum Islam? Saya kira ini cukup komprehensif. Yang berkaitan dengan perkawinan itu yang meliputi apa yang ada di dalam fikih munakahat. Jadi buku 1 tentang perkawinan itu terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Dari pasal 1 sampai pasal 170. Bab 1 berbicara tentang ketentuan umum ya berkaitan dengan perkawinan. Kemudian bab 2 berbicara tentang dasar-dasar perkawinan ya. Dasar-dasar perkawinan di Indonesia. Bab 3 membahas tentang peminangan, bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan, bab 5 berbicara tentang mahar. Kemudian bab 6 larangan kawin ya atau dalam istilah fikih munakahat disebut dengan mahram. Bab 7 perjanjian perkawinan, bab 8 berbicara tentang kawin hamil. Ya mungkin ini ya disinggung sedikit juga di dalam fikih munakahat. Bab 9 ya membahas tentang beristri lebih dari 1 orang, poligami. Ya, syaratnya apa saja, prosesnya bagaimana dan lain sebagainya.
Kemudian bab 10 tentang pencegahan perkawinan, bab 11 tentang batalnya perkawinan, dan bab 12 tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini yang ada di dalam buku 1 tentang perkawinan. Bab 13 berbicara tentang harta kekayaan dan dalam perkawinan. Ada harta bawaan, ya, ada harta bersama. Kemudian pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, lalu ada rujuk, masa berkabung, atau yang disebut dengan iddah. Jadi hampir semua aturan-aturan yang ada di dalam fikih munakahat itu sudah tercakup di dalam buku 1 tentang perkawinan. Kemudian buku 2 tentang kewarisan terdiri dari 6 bab dan 43 pasal. Ada bab tentang ketentuan umum, siapa itu ahli waris, besarnya bagian ya waris, kemudian ada aul dan rod, lalu ada wasiat dan hibah. Ya, ini yang dibahas di dalam buku 2 tentang kewarisan. Nah, dan yang terakhir yaitu buku 3 tentang perwakafan. Terdiri dari 5 bab, 12 pasal, yakni bab tentang ketentuan umum, tentang fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan, dan pendaftaran benda wakaf, kemudian perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf, bab 5, ketentuan peralihan. Kemudian diakhiri semuanya itu dengan pasal 229 sebagai pasal ketentuan penutup. Jadi yang berkaitan dengan perkawinan, ini yang menjadi bahasan kita, itu adalah buku 1. Ya. Buku 1 yang membahas tentang perkawinan, yang terdiri dari 19 bab, ya 170 pasal. Nah, saudara-saudara sekalian diharapkan mendalami apa yang ada di dalam pasal dan ayat-ayat KHI yang berkaitan khusus tentang perkawinan. Ada persamaan dengan fikih munakahat. Ada juga mungkin secara detail perbedaan ya antara hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan fikih munakahat. Kalau misalnya di dalam fikih munakahat itu tidak ada pembahasan tentang pencatatan perkawinan. Tapi ternyata di dalam kompilasi hukum Islam tentang perkawinan ini ada pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan itu harus dicatat. Kemudian juga mengenai batas umur, itu juga tidak dibahas di dalam fikih munakahat. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, itu ada batas umur, kapan seseorang itu diperbolehkan untuk menikah. Lalu ada solusinya tentang dispensasi pernikahan. Lalu berkaitan dengan poligami. Nah, kalau di dalam fikih munakahat tidak pernah dibahas tentang alasan. Alasan seorang laki-laki diperbolehkan untuk poligami. Kemudian juga tentang izin istri itu juga tidak dibahas di dalam fikih munakahat. Tetapi di dalam kompilasi hukum Islam ini merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan ya untuk hakim apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan poligami yang diajukan. Demikian seterusnya ya. Ada hal-hal yang mungkin belum dibahas secara detail di dalam fikih munakahat,
tetapi dimunculkan di dalam kompilasi hukum Islam. Karena memang itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam masyarakat kita. Ya, baik saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya hal-hal yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kita kali ini. Silakan saudara baca kompilasi hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, yakni KHI buku 1. Kemudian nanti bandingkan dengan fikih munakahat yang sudah saudara-saudara pelajari. Persamaannya di mana, perbedaannya bagaimana. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan perkuliahan kita sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama saya izin untuk